Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Teo KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali masih di seputar program Indonesia Pintar ya, ataupun teman-teman mungkin lebih familiar di KIP. Nah, di sini di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan jadwal pencairan teman-teman ya, atau penyaluran dana untuk siswa-siswa ya, bagi penerima program Indonesia Pintar. Nah, di sini teman-teman sudah terpenuhi ya, artinya sudah ada peningkatan kenaikan. Nah, ini siswa sekarang ada yang dapat 900.000 dan juga ada yang dapat 1,8 juta teman-teman ya per siswanya ya, atau 1.800.000. Nah, ini nanti kita akan bahas teman-teman ya. Jadi kapan sih siswa itu bisa mendapatkan atau bisa menarik dananya ya dari program Indonesia Pintar ini. Nah, sebenarnya untuk pencairan dana teman-teman itu enggak perlu banyak-banyak sih ya. Apa yang perlu dibawa, nah cuma membawa dokumen atau 2 berkas saja, nanti sudah bisa melakukan pencairan dana. Terus yang perlu dipahami teman-teman, ini harus paham ya. Jadi teman-teman itu penerima PIP itu kan ada 2 jenis ya. Jadi ada SK nominasi, ada SK pemberian. Jadi tentunya nanti jadwal pencairan ini ya tentunya untuk yang masuk di SK pemberian, jadi bukan SK nominasi. Paham ya? Nanti kita akan bahas di video ini. Nah, mungkin teman-teman yang masih saat ini ya, saat ini mungkin ketika melakukan pengecekan datanya ya di laman pip.kemdikbud.go.id ya, mungkin masih terkendala ya, mungkin data tidak ditemukan ataupun proses masih update sistem ya. Jadi memang saat ini bagi penerima PIP di tahun 2024 ini belum bisa dicek melalui website ini ya. Ya, artinya nanti artinya dicek secara mandiri ini belum bisa. Nah, ini seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, bagaimana sih cara cek siswa. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas di video ya. Jadi mengenai cek penerima PIP ya, ini ada 2 cara untuk melihat siswa penerima PIP ya. Nah, ini tentunya ketika dicek secara mandiri tidak bisa ya teman-teman, bisa meminta bantuan di sekolah. Nah, tentunya sekali lagi teman-teman harus paham ya, tadi teman-teman itu sebagai penerima SK nominasi atau sebagai penerima SK pemberian. Nah, kita ingatkan dulu teman-teman, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik, kalau suka baca berita silahkan kunjungi saja di laman resmi kita masteokdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja kita bahas untuk jadwal pencairan dana PIP atau KIP ya. Ini tentunya untuk yang dapat yang dapat bantuan PIP ya. Ini ada yang 900.000, ada yang 1,8 juta. Nah, tentunya tidak di semua jenjang ya. Hanya di beberapa jenjang, di satu jenjang khusus saja. Oke, kita mulai teman-teman. Untuk yang pertama, kemarin sudah ditetapkan ya untuk tahun 2024 ini ada penerima PIP. Ini misalkan kita kasih contoh, misalkan di tahap 5, tahap 7, tahap 10, 12, 14, dan 16. Ini tentunya di setiap jenjang bisa saja tahapnya berbeda ya. Terus yang berikutnya teman-teman, nah mungkin teman-teman kemarin kita sudah bahas ya bagaimana cek secara mandiri, tapi untuk saat ini memang websitenya belum bisa dilakukan untuk pengecekan ya teman-teman ya. Nah, mungkin bagi teman-teman nanti yang melakukan pengecekan data ya, yang masuk di SK nominasi, nah ini harus paham ya, apa yang harus dilakukan ya. Kemarin kita sudah bahas bagaimana sih cara aktivasi rekeningnya. Nah, sedangkan bagi yang teman-teman yang masuk di SK pemberian, nah di sini kita akan bahas. Jadi pemberian itu sedikit kita informasikan ya. Jadi pemberian ini adalah yang mana siswa itu sudah memiliki rekening aktif. Jadi dana itu tinggal dicairkan dari pusat ke bank penyalur. Nanti selanjutnya siswa itu tinggal bisa melakukan penarikan dananya. Tapi kalau nominasi ini harus wajib melakukan aktivasi rekening dulu. Nah, terus berikutnya ketika data tidak ditemukan ya mungkin ada beberapa informasi teman-teman ya. Mungkin memang bukan sebagai penerima PIP atau mungkin saat ini memang datanya kalau kita cek teman-teman ya, baik itu SK nominasi maupun pemberian, ketika cek di sistem PIP itu memang belum bisa. Artinya datanya belum ditampilkan karena memang masih ada update sistem ya, sedang ada namanya update sistem. Paham ya?
Nah, terus ketika seperti ini teman-teman nggak perlu bingung ya, nggak perlu tidak perlu bingung, teman-teman bisa konfirmasi ke sekolah ya, apakah dia sebagai penerima PIP apa enggak. Nah, nanti di sekolah, nah tentunya sekolah sudah bisa melihat saat ini siapa sih yang masuk di SK pemberian dan siapa yang masuk SK nominasi. Nah, di kesempatan kali ini tentunya bagi rekan-rekan untuk pencairan dananya itu kapan, dan tentunya bagi siswa-siswa yang masuk di SK pemberian. Jadi yang sudah memiliki rekening aktif, atau mungkin dia sudah memiliki buku tabungan ya, ataupun dia sudah memiliki ATM. Sehingga ini kita akan bahas kapan sih dana itu bisa mulai ditarik oleh siswa. Nah, kalau kita lihat teman-teman di dalam juknisnya ya, nah di dalam juknis berdasarkan peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek nomor 20 tahun 2023 ini tentang petunjuk pelaksanaan di program Indonesia Pintar teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman untuk jadwal penyaluran PIP itu sebenarnya ada 3 termin ya. Jadi mungkin saat ini ya ada siswa yang sudah masuk di SK nominasi ataupun di SK pemberian. Nah, ini sebenarnya teman-teman tidak perlu khawatir dulu ya, karena ini masih di tahap awal ya, di tahap awal nanti masih ada SK-SK berikutnya ya. Semoga saja nanti teman-teman yang saat ini belum masuk sebagai penerima PIP nanti bisa masuk di SK-SK berikutnya. Nah, kalau kita lihat untuk penyaluran dananya, nah sebenarnya dibagi menjadi 3 termin ya. Jadi ada termin 1, termin 2, dan termin 3. Nah, di sini sebenarnya untuk waktu penyalurannya ini estimasi teman-teman ya. Jadi estimasi perkiraan ya, ini mulai Februari sampai dengan April. Nah, tapi kalau kita lihat teman-teman saat ini April ini sudah bisa dilakukan penyaluran dananya. Nah, tanggalnya kapan? Nah, kita cek. Nah, untuk yang pertama termin 1 ini adalah keterangannya adalah KIP. Ya, jadi ini adalah yang pemegang kartu KIP dan juga yang valid di DTKS ya, di DTKS ataupun di P3KE ya, P3KE. Jadi khusus untuk termin 1 ini untuk pemegang KIP ya. Terus P3KE yang masuk di data ini. Nah, terus nanti termin 2 itu ada Mei sampai dengan September. Nah, ini ada usulan dari Dinas Pendidikan, usulan pemangku kepentingan, hasil aktivasi SK nominasi. Jadi yang saat ini masuk SK nominasi lah nanti untuk pencariannya masuk di termin 2 ini ya. Ya, ini masuk di baik di termin 2 ataupun nanti ada juga termin 3. Jadi termin 2 ini tentunya untuk misalkan siswa yang miskin ya, terus dia misalkan ada 8 prioritas ya, nanti teman-teman bisa cek di video kita sebelumnya. Jadi ada 8 prioritas ya. Nah, ini untuk usulan Dinas Pendidikan, ada usulan pemangku kepentingan dan seterusnya. Terus di termin 3 ini ada Oktober sampai dengan Desember. Kalau ini sudah gabungan ya, baik yang misalkan yang punya KIP yang terdaftar di DTKS, di P3KE yang belum masuk di termin 1, nanti kan mungkin nanti akan masuk di termin 3 ini. Jika dapat ya masuk di termin 3 Oktober sampai dengan Desember. Nah, ini semuanya ya, baik dari usulan Dinas Pendidikan ya, usulan dari sekolah. Ini kan Dinas Pendidikan ini kan diusulkan datanya berdasarkan dari sekolah. Ya, dari sekolah terus masuk ke Dinas Pendidikan, nah ini diusulkan ya sebagai penerima PIP. Nah, terus untuk termin 1 saat ini ya, saat ini kan kita posisi di bulan April ya. Posisi di bulan April yaitu kapan sih dana bisa dicairkan. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman di dalam kemarin sudah ada edaran ya. Ini SK nominasi. Kalau SK nominasi kan kemarin proses aktivasi rekeningnya. Jadi rekening itu bisa diaktifkan mulai 16 April 2024. Nah, ini ternyata sama teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang masuk di SK pemberian, artinya dananya yang sudah masuk itu bisa diambil itu mulai 16 April 2024. Paham ya? Bagi yang masuk SK pemberian, artinya sudah memiliki buku rekening, sudah memiliki ATM, jadi bisa diambil. Nah, terus yang berikutnya di sini untuk nominal besarannya. Nah, ini untuk yang di jenjang dasar ya. Jenjang dasar itu kan ada SD, ada SMP. Nah, ini besaran dananya tetap, jadi tidak berubah ya. Tetapi untuk yang di sekolah menengah atas ya, sekolah menengah atas itu baik SMA ataupun SMK. Nah, ini naik ya. Jadi SMA, SMK ini naik. Jadi yang kelas kelas 12 ya, itu dapatnya 900.000. Nah, sedangkan untuk yang kelas 10 dan kelas 11 di semester genap ya, sekarang posisi itu kan di semester genap sekarang itu. Ini yang kelas 10 dan 11 ini dapatnya 1,8 juta atau 1.800.000. Ini untuk yang kelas 13, untuk yang SMK dengan 4 tahun ya, ini dapatnya 900.000. Nanti di semester ganjil ya,
Di semester ganjil nanti di semester ganjil ya, di tahun anggaran yang berbeda ya, di semester ganjil itu kan mulai dari Juli ya, Juli Desember itu ganjil. Kalau genap itu kan Januari Januari Juni ya. Ini nanti kelas 10 dapatnya 900, lah nanti untuk yang kelas 11 12 ini dapatnya 1,8 juta. Ya untuk kelas 13 sama tetap 900.000. Jadi nanti kalau kita lihat dari di besarannya nanti berbeda. Ya untuk yang dasar tetap, kalau untuk yang SMA SMK ini berubah. Ya nanti posisi sekarang kita berada di semester genap. Ini untuk sekolah ya, tapi untuk anggaran ya tahun anggaran ya ini Januari ini masuk di semester ganjil karena tahun anggaran dan tahun pelajaran itu kan beda ya. Oke, yang berikutnya untuk penarikan dana ya, sebenarnya untuk penarikan dana. Jadi penarikan dana PIP itu dilakukan setelah status rekening tabungan penerima PIP ini berstatus aktif. Nah, waktu dan besaran penarikan dana PIP sesuai dengan kebutuhan biaya personal pendidikan ditentukan sendiri oleh penerima PIP atau orang tua atau penerima PIP. Nah, sebenarnya fokusnya di sini untuk penarikan dana ya, penarikan dana PIP dilakukan bisa melalui buku tabungan atau bisa melalui kartu debit instan. Jadi ini kalau yang ini kan tidak perlu ya, tapi di sini ada informasi ya, sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang ditetapkan oleh bank penyalur. Jadi sebenarnya nanti sekolah itu biasanya koordinasi dengan bank penyalurnya. Ya ini mau dicairkan dalam menggunakan buku tabungan atau kartu debit instan. Tentunya nanti buku tabungan ya. Nah, kalau kartu debit ini kan tidak perlu ya, tinggal ngambil aja, tinggal digesek aja seperti ATM. Tapi kalau buku tabungan kan harus datang ke bank ya. Mungkin dia harus membawa kartu identitas diri dan sebagainya. Ini untuk penarikan dana. Ingat ya, ini yang masuk di SK pemberian. Artinya yang sudah memiliki rekening tabungan aktif. Paham ya? Terus yang berikutnya kalau kita lihat untuk pencairannya ya, ini kalau di SK pemberian ya. Jadi SK pemberian, sekali lagi SK pemberian yang sudah aktif. Ini kelas 12 ya. Nah, ini dapatnya 900.000 ya. Kalau kelas 10 dapatnya adalah 1,8 juta atau 1.800.000. Lah, kapan sih pencairan dana itu bisa dimulai? Nah, ini mulai bisa melakukan pencairan dana tanggal 16 April. Ya, ini mulai 16 April. Jadi dana PIP tahun 2024 ini bisa mulai dicairkan mulai 16 April 2024. Nah, ini misalkan untuk contoh kelas 10-11 ya. Jadi sama ya. Jadi yang sudah masuk di SK pemberian itu mulai bisa dicairkan dan ini adalah 16 April 2024 ya. Terus bagi teman-teman yang dapat sebagai SK nominasi ya, SK nominasi itu juga sama ya. Jadi mulai aktivasi rekening nanti adalah tanggal 16 April 2024 ya. Silakan berkoordinasi dengan sekolahnya ya, berkoordinasi dengan bank penyalurnya bagaimana untuk sistem pencairan dananya. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.